Putra penerus dinasti Kuru, Pandu Raja Hastinapura, beserta dua saudaranya, Destarata dan Arya Widura. Mereka terjun dalam arena pertandingan sayembara untuk mempersunting Dewi Kunti Nawibrata, putri Raja Kunti Boja dari Mandura, dan Dewi Madrim, putri Raja Mandaraka, serta Dewi Gandari, putri Raja Gandara. Dari merekalah kemudian lahir Pandawa Lima dan Kurawa, yang paling menggemparkan dari seluruh kisah abad Mahabharata sebagai perlambang kebaikan serta keburukan sifat manusia sepanjang masa. Dinasti Kuru yang berkuasa di Astina ini harus ada penerusnya. Ananda Pandu, dipersilakan memilih 3 putri ini sebagai permaisuri. Mengingat Kanda Destarata sebagai yang tertua di antara kami bertiga, dipersilakan memilih lebih dulu. Dan kemudian dipersilakan kepada Adinda Widura. Ini sudah merupakan keputusan. Apakah... Ampun Kanda Uwa, hamba belum siap untuk beristri. Masih banyak yang perlu hamba pelajari dalam kehidupan ini. Dan sudah merupakan tekad batin hamba untuk tidak beristri. Mengikuti jejak Uwa, mengabdi kepada rakyat dan negara. Batra rumah tangga memang perlu dikemudikan oleh nakoda yang terampil, matang, dan tahan uji. Ananda Destarata, meski tidak bisa melihat, dapat memilih dengan menyentuh dan meraba. 2 putri yang tidak terpilih akan menjadi permaisuri Ananda Pandu. Nipu. Kau katakan aku akan istri oleh Pandu. Siapapun yang akan menjadi suami Kanda kelak, Kanda tetap akan berkuasa di Hastina ini. Tidak. Kau telah membohongi aku. Aku ingin jadi permaisuri, bukan jadi istri seorang buta. Kanda terlalu cepat berputus asa. Pemilihan baru besok akan dilangsungkan. Kita masih punya cukup waktu untuk mencari siasat. Kau boleh punya 1000 siasat, Sangkuni. Tapi aku ingin tetap jadi permaisuri. Bukan jadi istri orang buta. Ternyata aku mendapatkan suami yang buta. Aku bersumpah. Aku tidak akan melihat matahari lagi untuk selama-lamanya. Kanda harus yakin. Aku akan selalu mendampingi Kanda.
tiba saatnya Kanda memilih. Semoga para dewa memberikan Kanda seorang istri yang setia dan berbudi. Silakan Kanda. Kaulah pilihanku. Kau belum tidur. Sang Hyang Betara, betapa gembiranya hamba jika hamba mendapatkan anak sebanyak anak kura-kura itu, agar diri hamba tidak kesepian lagi. Hai Gandari, permohonanmu akan terkabul. Kehamilan Dinda
telah melahirkan perasaan aneh bagiku. Selama kita jadi suami istri, Dinda selalu menjauhkan diri dariku. Kandunganku ini adalah pemberian Dewata atas permohonanku untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Kelak anak-anakku lah yang akan berkuasa di Astina ini. Dan aku pasti tidak akan merasa kesepian lagi. Jika niat buruk yang terkandung, pasti buruk pula isi kandunganmu itu. Jangan, Kanda. Salah satu dari mereka pasti akan merana karena kehilangan kekasihnya. Panahlah kedua-duanya, Kanda. Mereka memang diciptakan untuk diburu manusia. Panahlah. Hai Raja Negeri Astina, di manakah rasa peri kemanusiaanmu? Insan yang luhur budi pasti tidak akan sampai hati membunuh binatang yang sedang menyampaikan birahinya. Aku adalah Resi Kamindaka. Bersama istriku sengaja mencari tempat tenang ini dengan merubah diri kami menjadi kijang. Dengarlah, hai Raja Astina, mulai detik ini engkau tidak akan pernah bisa merasakan cinta birahi bersama istrimu. Bila kamu lakukan, ajal akan segera merenggutmu seketika itu juga. Rupanya karena kutukan itu, Ananda enggan pulang ke istana. Sehingga seisi negeri merasa kehilangan. Apa hubungan antara kutukan itu dengan kewajiban Ananda mengatur kendali pemerintahan di Astina? Hidupku sudah tidak punya arti apa-apa lagi, Wak. Aku tidak bisa memberi keturunan untuk melanjutkan dinasti Astina. Semuanya sudah berakhir sampai di sini. Setiap kesulitan apapun di dunia ini
Pasti ada jalan keluarnya. Tinggal akal budi kitalah yang memecahkannya. Mohon ampunlah pada Dewata. Baiklah. Nasihat Wak akan kami turuti. Kami akan bertapa mensucikan diri. Dan kami akan mengasingkan diri di sebuah candi. Anakku sebanyak ini, betapa ramainya hidupku. Jika niat buruk yang dikandungmu, pasti buruk pula isi kandunganmu itu. Separat! Sekutu kandunganku! Dewata yang agung, mengapa engkau biarkan hal yang nista ini terjadi pada diri hamba? Tolonglah! Hamba ingin isi kandungan itu menjadi manusia. Tolonglah! Hai Gandari cucuku. Anak-anakmu itu akan menjadi manusia. Tutuplah setiap potong daging itu dengan daun talas sebelum jatuh. Lakukanlah sebelum terlambat. Tapi ingat, jangan kau sentuh anak-anakmu itu sebelum 40 hari. Lakukanlah.
Hai anak-anakku, kalian adalah keturunan Raja Kuru. Nenek moyang kita yang gagah dan perkasa adalah pendiri negeri Astina ini. Maka ibu namakan kalian Kurawa, pewaris dan benteng kerajaan Astina ini. Karena kau yang paling besar, jadilah pemimpin atas saudara-saudaramu. Ibu namakan kau Duryudana. Duryudana! Duryudana! Kau Duryudana. Dan adikmu itu Dursasana. Hai anak-anak dedemit, mau apa kalian datang kemari? Mereka adalah anak-anak kita. Bukan anak-anak dedemit. Mereka lah yang akan menjadi benteng dan berkuasa di Astina ini. Bagaimanapun, aku harus memberikan keturunan untuk menyelamatkan ketatanegaraan Astina. Walaupun untuk itu, aku harus berkorban. Bagaimana pendapat Tuhan? Sulit kubayangkan bila kelak Astina diperintah orang-orang liar semacam itu. Tidak ada lagi kesenangan di Astina. Memang nasibku celaka. Pasti Dewata tidak mau menolong. Ketulusan serta kesungguhan tidak pernah menghasilkan kesia-siaan. Kemurkaan dan kebiadabanlah yang dapat menghancurkan segala-galanya. Gandari telah mempunyai anak melalui doanya. Kenapa kita tidak melakukannya juga bersama-sama? Memohon agar para dewata memberikan keturunan kepada kita. Kunti cucuku, karena kebaikanmu, aku berikan kau mantra suci ini yang akan membantumu apabila kau membutuhkannya. Mudah-mudahan ini dapat membantu kita.
Aku Betara Dharma diutus untuk menitis ke dalam kandungan Dewi Kunti sebagai Yudhistira. Aku Batara Bayu diutus untuk menitis menjadi Bima. Aku Batara Indra diutus untuk menitis sebagai Arjuna. Aku Betara Aswin diutus untuk menitis dalam kandungan Dewi Madrim sebagai putra kembar Nakula dan Sadewa. Ilmu perang dan ketatanegaraan yang kalian telah simak itu tidak akan ada artinya sama sekali bila tidak digunakan untuk kepentingan umat manusia. Bahkan akan menjadi bencana apabila dijadikan alat untuk mengumbar hawa nafsu dan angkara murka. Sejarah masa silam selalu mencatat banyak sekali kerajaan-kerajaan yang besar, subur, makmur, aman sentosa, yang akhirnya hancur lebur karena ulah pemimpinnya yang serakah dan menggunakan kekuasaannya untuk menaklukkan kerajaan lain atau menindas bangsanya sendiri. Camkanlah ini, putra-putra Pandu. Ayo, aku berduluan. Ayo, aku masih betah. Aku duluan ya.
Kenapa Eyang mencegah kami menolong ibu? Bukankah manusia tak boleh pasrah sebelum berusaha? Pasrah demi kebaikan. Kalian bisa meluputkan api yang membakar raganya. Tapi sanggupkah kalian memusnahkan api yang menghanguskan jiwanya? Menanggung beban dosa jauh lebih pedih dari panasnya jilatan api yang hanya sekejap. Sesungguhnya, kasih sejati adalah sebuah pengorbanan. Hai putra-putra Pandu yang perkasa, jadilah satria-satria sejati yang tahan uji. Kalian keturunan Pandu Dewanata, penerus dinasti Astina. Mulai saat ini, kalian kunamakan Pandawa 5. Binatang saja masih memiliki kasih sayang dengan sesamanya. Ada apa ini? Mana bolanya? Pasti masuk ke dalam. Ayo ambil. Ambil. Takut tak? Takut. Pengecut. Bikin malu.
Mana? Mana? Nggak ada apa-apa. Kita coba pakai batu. Ayo. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami sedang bermain bola. Maafkanlah. Kami telah mengganggu kekusukan Tapa Paman. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paman cuma iseng mencari makan di dalam sumur itu. Sudahkah Paman menerima saya sebagai murid? Benar, Paman. Kami semua bersedia jadi murid Paman. Ya, Paman. Ya, Paman. Ya, Paman. Masa satria-satria Astina mau menjadi murid Resi Tua gelandangan seperti ini? Ilmu sejati tidak selamanya terdapat di istana Pualam saja. Di tumpukan sampah pun banyak yang patut kita teladani. Sebuah pemikiran yang bijaksana dan jitu. Tapi sebaiknya kalian permisi dulu pada eyang kalian. Aku mengucapkan terima kasih atas kesediaanmu mendidik putra-putra Astina. Tapi dengan satu syarat. Ilmu yang kau berikan tidak boleh kau ajarkan kepada orang lain. Kalau di sini sudah mencukupi kehidupanku, kenapa aku harus mencari rezeki di tempat lain? Aku bersumpah, itu tak akan kulakukan. Kami putra-putra Astina bersumpah kepada bumi dan langit, kami akan berbakti, patuh melaksanakan semua perintah guru sebagai junjungan kami dengan mempertaruhkan jiwa dan raga kami. Bodoh, pinggir sana. Yudhistira, maju. Tunggu, apa yang kau pikirkan? Kegelisahan seekor burung yang tak berdosa, yang akan menerima kematiannya
untuk kepentingan latihan murid-murid dari Sedorna. Sudah pikir sana. Dasar. Arjuna, panah burung itu. Tunggu. Selain burung, apa yang sedang kau pikirkan, Arjuna? Tidak ada lain, kecuali perut burung. Cuma itu? Kepalanya. Ya, kepalanya. Coba perhatikan. Seluruh pikiran melekat pada burung itu. Bagus. Panahlah. Bodoh! Bertahun-tahun aku melatih kalian. Cuma satu yang berhasil. Nafsu saja yang besar. Kemauan sama sekali tidak ada. Hari ini latihan cukup. Bakat orang tidak sama, Paman. Hei! Kalau kau betul-betul jagoan, tangkis panahku ini. Ayo! Hebat, hebat. Diam-diam ilmu curianmu lebih hebat dari Arjuna. Sebaiknya kau menghadap Guru Dorna untuk diangkat jadi murid seperti kami. Beliau pasti murka. Hamba hanyalah anak seorang kusir. Maaf.
Ibunda bangga mempunyai putra-putra seperti kalian. Kalian adalah putra-putra Astina yang sejati. Kami mohon restu Bunda, karena kami malam ini akan mengikuti latihan perang-perangan bersama Kakanda Kurawa yang dipimpin Paman Dorna. Bagus. Ibunda cuma berpesan agar kalian menjaga diri baik-baik. Tugas kalian menarik pasukan Pancara keluar. Halo, ke belakang. Kau duduk sana, pimpin mereka. Ayo. 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 Sekarang tugas kalian menculik Raja Pancala. Seret dia kemari. Ini perang, Guru. Ingat sumpah. Laksanakan perintahku. Halo. Kau Yudhistira. Tinggal di sini. Arjuna, kau jaga di sini. Usaha yang sia-sia. Semua pemuda gelap yang paling tangguh sekalipun nasibnya berakhir tepat ini. Maaf Paduka, kami bukan pembunuh gelap. Kami dapat perintah untuk membawa Paduka. Dorna lagi. Keparat itu tidak pernah padam dendamnya padaku.
Sekarang kau tersintul di bawah kakiku, Sucitra. Dulu kau usir aku seperti anjing kurap. Aku bersumpah, Dorna, akan mematahkan batang lehermu atas penghinaanmu ini. Kepalamu akan dipancang di gerbang Pancala untuk menyambut fajar. Pusaka cinde manikku ini akan melumatkan kesombonganmu. Kau betul-betul manusia yang tidak kenal budi dan ingkar janji. Membunuh tawanan yang tak berdaya bukanlah sifat seorang ksatria, Paman. Nasibmu sungguh beruntung, Sucitra. Tapi hutang-hutangmu harus kau lunasi. Apa maumu, Dorna? Bersujudlah di hadapan kakiku. Sebagian negaramu berikan padaku. Setiap tahun bayar upeti padaku. Kau masih saja mau mencoba-coba kepandaianku, Sucitra? Ikat dia. Ya, ikat. Mari kita minum. Ayo. Minum kita. Ayo. Ramuan yang berarti untuk itu memiliki kerja khasiatnya. Melihat gelagat selama ini, Astina bakal... Sebenarnya kau lebih pantas jadi pewaris takhta kerajaan ini. Dan kau lebih hebat daripada para Pandawa. Apa pendapat Resi? Hah? Aku tidak ikut campur dalam urusan keluarga Astina. Apakah Paman akan terus mengabdi kepada Pandawa apabila kelak mereka yang berkuasa di negara ini? Sekarang saja mereka sudah tidak patuh, bahkan berani melawan Paman. Apalagi nanti. Ya, betul, Paman. Ini akan mudah. Putraku kelak butuh pendamping, seorang penasihat sekatan, seperti Resi. Untuk itulah Resi kami undang kemari. Siapa yang memiliki bala tentara yang kuat, dialah yang berkuasa. Ini berlaku di negara manapun. Jelas Kurawa harus punya pengaruh lebih dahulu. Aturlah Resi. Iya.
para peserta pertandingan ini. Tunggu dulu, Angger Resi. Masih ada satu lagi. Ini menyalahi peraturan. Dia hanya anak seorang kusir, bukan putra Astina. Aku tidak setuju. Biar anak seorang kusir sekalipun, kalau dia mampu berhak dipilih menjadi panglima perang. Yang penting adalah dharma baktinya terhadap negara. Dharma bakti bukan hanya sekedar hiasan bibir. Itu harus dibuktikan. Sudah menjadi peraturan. Hanya putra-putra Astina lah yang berhak mengikuti pertandingan. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Kalau begitu aku mohon ayah Anda mengangkat Aradea sebagai adipati. Mengingat kedua orang tuanya telah mengabdi turun-temurun di istana. Baiklah, aku angkat Aradea sebagai adipati. Dia berhak serta dalam pertandingan ini. Bayi yang kau lahirkan melalui telingamu itu adalah titisanku. Kelak akan dikenal dengan nama Karna. Bayi itu harus kau hanyutkan ke sungai. Sebab semua orang tahu bahwa kau belum bersuami. Ini untuk menjaga kesucianmu. Siapa nama lengkapmu? Dan putra keberapa dari kedua orang tuamu? Nama hamba Aradea alias Karna. Konon hamba dipungut waktu bayi dari sungai. Berhubung Ananda Destarata ingin mengundurkan diri dari tapuk pimpinan yang selama ini mewakili Ananda Pandu yang telah wafat, maka diputuskan untuk menobatkan Cucunda Yudhistira sebagai Raja Astina. Tenang. Kita lihat dulu.
Ya. Pino. Sudah menjadi keharusan seorang raja yang baru dinobatkan, diharuskan menyepi dan mensucikan diri selama 40 hari agar memperoleh wahyu dewata untuk bekal kepemimpinannya kelak. Sebuah usul yang bijaksana. Patut dilaksanakan. Aku bersedia, Paman. Yudhistira dan adik-adiknya telah menyepi. Ini kesempatan yang paling baik untuk mengenyahkan mereka. Kalian atur semua sebaik-baiknya seperti yang sudah kita rencanakan. Dan ingat, jangan sampai rahasia ini jatuh ke tangan orang lain. Itu tugas kalian. Kali ini kita mesti berhasil. Pandawa harus mampus semua. Tidak boleh gagal. Mari. Silakan saudara-saudara istirahat di gubuk kami. Ada sedikit makanan dan minuman di dalam. Semoga Sang Yang Dewata memberkati kemuliaan hati tuan-tuan. Semoga Sang Hyang Widi melapangkan jalan Allah mereka ke nirwana. Dan terbukti 5 sosok mayat yang sudah jadi arang adalah Pandawa 5. Satu di antaranya tentu Ananda Yudhistira. Sayang, mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Hidup dan mati adalah kehendak takdir. Persoalan Hastina adalah urusan kita. Singgasana yang kosong harus segera diisi. Itu kehendak rakyat. Tepat sekali, Uwa Resi. Air mata pun belum lagi kering. Kenapa mesti terburu-buru memilih raja baru? Apakah harus menunggu sampai Hastina tenggelam dalam danau air mata? Kemudian membiarkan Pancala mencaplok negeri kita? Sedih dan putus asa adalah awal bencana bagi suatu negara.
Kelemahan itu tidak boleh berlarut-larut. Kita harus cepat dan tegas. Kalau tidak, fatal akibatnya. Di Hastina ini yang berkuasa adalah raja. Dan raja itu aku, Duryodhana. Anak muda, tunggu. Meskipun kau bisa memenangkan sayembara ini, tapi kau tidak berhak untuk mendapatkan putriku sebagai istri. Karena kau adalah anak seorang kusir. Satria perkasa ini adalah penguasa daerah Awangga di wilayah Hastina. Dia mengikuti sayembara ini demi kepentinganku untuk mempersunting sang putri sebagai permaisuri Hastina. Seorang budak tidak berhak untuk membantu tuannya yang tidak ikut bertanding. Seorang Brahmana, ayah. Ya, akan kuselidiki. Seorang Brahmana tidak berhak ikut dalam sayembara ini. Kami Pandawalima, putra Pandu Dewanata, Maharaja dari kerajaan Hastina. Hei, monyet-monyet Kurawa, bersujudlah di bawah telapak kakiku sebelum kuinjak-injak kepala kalian. Ayo maju. Betul-betul akal busuk. Kurang ajar. Selamat atas kemenanganmu. Terimalah putriku sebagai istrimu. Karena Kanda Yudhistira yang tertua di antara kami, maka saya sebagai adiknya menyerahkan Putri Paduka untuk diberi istri Kanda Yudhistira. Itu sudah merupakan tradisi kami. Baiklah, aku restui.
Duryudana telah jadi Raja Astina. Dan Dorna, setan keparat itu, telah diangkat jadi penasihat negara. Demi keamanan saudara-saudara, sebaiknya tinggallah di sini, sementara menunggu perkembangan selanjutnya. Tidak. Aku akan pulang sekarang. Akan kuinjak-injak kepala Kurawa itu sampai remuk. Pertumpahan darah sesama keluarga justru akan menghancurkan Astina. Siapapun yang menjadi raja, itu tidak penting. Yang utama, Astina harus tetap utuh dan jaya. Tapi caranya terlalu keji dan biadab. Siapa yang menanam, dialah yang akan memetik buahnya. Hukum karma berlaku kepada siapa saja. Siapa Resi? Aku adalah aku. Jiwa yang murni. Tidak perlu embel-embel nama pemberian orang lain. Seperti hanya seorang kesatria sejati. Tidak perlu berlindung di balik baju tamsil. Itu tandanya kau takut mati. Yang takut mati bukanlah kesatria. Baju tamsirku ini sudah melekat di tubuhku sejak aku lahir. Itu bisa saja dilepas, asal kau punya keyakinan pada dirimu sendiri. Ambillah. Tapi aku minta ditukar dengan jatah konta milik Resi. Dari mana kau tahu? Berdasarkan mimpi. Bila ada seorang Resi yang meminta baju tamsirku, aku harus menukarnya dengan senjata konta milik Resi itu. Tidak selamanya mendung dan halilintar itu mampu menutupi sang surya. Pasti Bedara Surya yang memberi alamat mimpi itu kepadamu. Baiklah. Aku pun tidak mau menerima tanpa memberi. Dan aku cuma meminjamkan konta ini untuk satu kali pakai. Ingat, dewa sekalipun akan mati terkena senjata ini. Daulat Sri Baginda Raja Pancala yang Agung, serta Sri Paduka junjungan kami Yudhistira. Hei, Citrayuda, bicara yang tegas. Sebenarnya siapa yang kau sembah? Duryudana atau tetanggaku Yudhistira? Justru hamba diutus oleh Kakanda Duryudana untuk menyampaikan kegembiraan kami atas luputnya saudara-saudara penawa dari maut. Dan pesannya, agar Sri Paduka Yudhistira duduk kembali
di singgasana haki. Kenapa tidak Duryudana yang datang kemari? Aku berjanji akan memaafkan kesalahannya. Karena Kakanda Duryudana menjaga Ibu Suri Kunti dan Eyang Bisma yang sedang sakit. Akibat terlalu duka memikirkan bencana yang menimpa Sri Paduka serta saudara-saudara Penawa yang lain. Kesemuanya mengharapkan Sri Paduka serta saudara-saudara Penawa bisa secepatnya pulang. Awas kalau kau bohong. Aku lemas tubuhmu. Ampun. Benar, kau tidak bohong. Sudah. Aku tidak bohong. Kalau benar demikian, pulanglah. Bila terjadi sesuatu, cepatlah beritahu. Seluruh bala tentaraku akan membantumu. Siapa kau? Kenapa di sini? Namaku Lupati, Putri Riskwara. Kenapa kau menangis? Apa kesulitanmu? Sejak mulai akil balik, tubuhku sedikit demi sedikit ditumbuhi oleh sisik-sisik yang menjijikkan ini. Lama-kelamaan aku akan menjadi ular. Apa mengerikan? Tapi menurut ayahku, jika ada seorang satria yang mau mengawiniku, aku akan berubah menjadi manusia biasa. Tapi siapakah yang mau dengan gadis buruk aku? Itulah sebabnya aku setiap hari hanya bisa menangis. Kalau benar ramalan ayahmu, aku bersedia mengambilmu sebagai istriku. Saudara. Terima kasih. Ayo. Mari kita menghadap ayahku. Dia pasti bahagia sekali.
Siapa kau? Siapa kau? Ayah, ramalan ayah telah terwujud. Ayah, ayah. Aku Resi Kowara. Memang kau pantas jadi mantuku. Putriku harus terlindung di tangan yang tangguh. Ambillah pusaka itu. Kau akan memerlukannya. Sekarang kembalilah. Saudara-saudaramu dalam bahaya. Nah. Ada apa, Paman? Bagaimana dengan ibundaku dan Yang Bisma? Mohon Paduka masuk dulu ke dalam kemah. Kami sudah lama menunggu untuk menyambut serta memberi selamat kepada Paduka serta Permaisuri. Permainan kita apa lagi ini? Nanti kita bicara di dalam. Mari, silakan. Paman, di manakah Arjuna? Arjuna telah berangkat ke Rimba Kandawa untuk mencari Ajijaya Kawijaya, penangkal segala bala, sumber segala kesaktian. Tapi Rimba Kandawa terkenal sangat angker. Belum pernah seorang pun berhasil kembali dari sana. Kalau begitu, Arjuna dalam bahaya. Aku harus pergi ke sana sekarang. Mari kita kembali ke Astina. Ah, duduklah Yudhistira. Kau sudah tidak punya tempat bernaung lagi, kecuali di dalam tenda ini. Lepaskan mahkotamu Yudhistira. Aku Kausian, kau nanti dikira sebagai Raja Badut. Raja Badut. Jangan khawatir Yudhistira. Jangan khawatir. Adikmu itu tidak apa-apa. Dia cuma sedikit pusing-pusing saja. Siapa kau? Dan mau kemana? Aku mau mencari Ajijaya Kawijaya dan adikku Arjuna
Dasar manusia? Iya. Manusia dilarang masuk ke dalam wilayahku. Tidak seorang pun yang berhak melarangku. Adikmu mungkin masuk dalam perutku. Kau memang hebat. Aku rela mati di tanganmu, tapi dengan wujud tubuhku yang utuh. Sebagai satria sejati, kau tentu tidak keberatan. Rupanya sudah menjadi kehendak yang jagat mata. Aku harus mati di tanganmu. Sebenarnya Aji Jaya Kawijaya yang kau cari tidak pernah ada, dan adikmu tidak pernah kemari. Jangan tinggalkan aku. Yudhistira, nasibmu selalu beruntung. Bagaimana kalau kita adu nasib? Jika kau menang, tahta kerajaan Astina ini akan kembali menjadi milikmu. Kalau kalah, terpaksa kau menjadi gelandangan. Dan kau harus meninggalkan Hastina untuk selama-lamanya. Bagaimana? Setuju? Mungkin cara ini cara yang terhormat. Baik, aku terima tantanganmu. Bagus! Ida, ya, bawa alat permainan itu kemari. Baik. Dan untuk lebih adilnya, biarlah Paman Sangkuni yang memutar dan sekaligus bertindak sebagai wasit. Sebagai wasit, aku menghendaki kalian berlaku ksatria. Mengingat persoalan ini menyangkut hidup dan mati sebuah takhta kerajaan. Apakah kalian sudah mempertimbangkannya masak-masak? Ya, inilah cara yang paling bijaksana dan adil.
menyesal sekali. Nasibnya kurang beruntung, Yudhistira. Terimalah dengan sikap satria. Bagaimana, Yudhistira? Bagaimana dengan istrimu? Dia tidak terlibat dalam persoalan ini. Jangan ganggu dia. Pulangkan dia ke Pancala. Memang sangat menyedihkan. Istrimu ikut pula menjadi korban. Tapi masih ada kesempatan istrimu itu selamat, Yudhistira. Bagaimana? Kalau kau kalah lagi, dia menjadi milikku. Tidak! Aku rela mati bersama. Kita cuma berusaha. Maha Kuasa lah yang menentukan. Mari bidadariku, nasibmu kini berada di tanganku. Hastina dan Pancala akan menjadi besar dan jaya. Kurang ajar! Aku pasti mulut Drupadi. Aku ingin melihatnya. Iya, pasti bukan manusia. Iya, setan. Ayo, bakar! Ayo! Kalian yang bukan manusia! Dursasana! Aku bersumpah tidak akan menyanggul rambutku sebelum dikemas dengan darahmu. Dan aku juga bersumpah, aku tidak rela mati sebelum menghirup darahmu, Dursasana. Dan menginjak-injak kepalamu, Duryudana. Bunuh mereka! Ayo! Bunuh! Ayo cepat! Ayo! Cepat!
Sudah lama hamba menunggu Tuan. Kau apakan saudara-saudaraku? Mereka sedang menjalani nasib buruknya. Ya! 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 Ya!
cucu-cucuku. Kalian berdua memiliki senjata yang ampuh, tanpa memikirkan segala bencana dan akibatnya yang memusnahkan umat manusia dan kalian sendiri. Sekarang ini bukanlah saatnya. Nanti di Tegal Kurusetra, pada saat perang Bratayuda, kalian saling memusnahkan dan menjadi korban senjata-senjata kalian. Karena itu, camkanlah sungguh-sungguh, hai umat manusia di bumi.